Memiliki rumah adalah sebuah pilihan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau rumah adalah kebutuhan dasar buat setiap orang, termasuk milenial. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman home tour ke rumah yang didesain khusus buat generasi milenial. Penasaran kayak gimana rumahnya? Let's go! Jadi, rumah yang akan kita review berada di Compact House Attic 2. Bakal ada 4 klaster di dalamnya, mulai dari klaster Alabama, Baltimore, California, dan Dallas. Dan ada 9 tipe rumah nih yang ditawarin, mulai dari lebar 4,5, lebar 6, sampai lebar 8 meter. Tapi untuk video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk home tour ke rumah tipe brown dengan ukuran 4,5 dikali 10 meter ke belakang atau luas tanah 45 meter persegi dan luas bangunannya 54 meter persegi. Wah, teman-teman lihat nih, dari fasadnya aja udah kelihatan modern banget ya. Sekilas dari depan nih kayak pakai atap datar, tapi kalau dilihat dari atas nih pakai drone, teman-teman bakal lihat kalau di bagian tengahnya nih ada atap pelana, teman-teman. Dan untuk kaca jendela di atas dan di bawahnya nih dibuat maksimal ya. Pasti di siang hari cahaya alami bisa masuk ke dalam rumahnya dengan optimal banget. Next, kita geser ke area carportnya nih. Wah, lihat deh teman-teman, meskipun ini adalah rumah dengan lebar 4,5 meter, tapi carportnya udah didesain muat untuk 2 city car. Dan dilapisi keramik kayak gini tentunya bikin rumah ini kelihatan lebih mewah ya. Rumah ini juga udah dilengkapi sama kanopi yang menurut saya ini desainnya beda banget dari rumah pada umumnya. Jadi ada deretan lampu LED strip yang bisa dinyalain di malam hari dengan 2 tiang penyangga berbentuk silinder di kiri dan kanannya yang dilapisi cat berwarna hitam. Rumah ini juga memakai kusen jendela aluminium dengan lapisan cat hitam, jadi nggak gampang kotor nih teman-teman. Dan pintu utamanya berbahan solid engineering. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Sekarang kita udah ada di dalam rumahnya nih, tapi sebelumnya aku mau infoin ke teman-teman kalau rumah ini bisa dibeli dalam kondisi unfurnished maupun full furnished. Dan untuk harganya nanti di akhir video saya akan sampaikan ya. Kita lanjut review ya. Emang ya, rumah compact kayak gini tuh harus pinter-pinter mikirin desain interiornya. Contohnya kayak rumah ini. Interiornya dibuat fungsional dan pastinya nih bikin setiap sudut ruangan ini terpakai dan nggak ada yang tersisa percuma kan? Kita review satu-satu nih. Dari pintu utama kita akan ketemu sama kabinet multifunction. Di sini tuh bisa jadi bukpet dan di sampingnya nih bisa taruh alas kaki seperti sepatu, sendal. Dan di atasnya nih bisa buat jadi gantungan tas, jaket, atau perabotan rumah tangga yang ukurannya nggak terlalu besar lainnya untuk di atasnya nih teman-teman. Oh ya, rumah ini juga udah dilengkapi listrik berdaya 4400 watt ya. Dan lantainya berbahan homogeneous tile ukuran 60x60. Melangkah sedikit ke depan, di sini tuh ada area ruang makan. Berkapasitas 2 kursi kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau tambahin 1 kursi di sebelah sana mungkin ya mepet-mepet dikit bisa sih. Dan ini tuh teman-teman juga lihat kalau di sini ada cermin yang menjulang sampai ke atas plafonnya. Nah, ini adalah satu referensi ide yang smart untuk rumah compact seperti ini. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nih, kalau berdiri di sini kan pantulannya tuh bikin ambience rumah ini terasa 2 kali lipat lebih besar dari ukuran aslinya kan? Karena ini adalah rumah millennials, pastinya generasi millennials melek digital kan? Makanya rumah ini didesain jadi smart home concept to the future. Ada apa aja sih? Jadi rumah ini tuh dilengkapi sama IP kamera indoor outdoor, smart digital lock, smart door sensor, dan di dalamnya nih dilengkapi sama smart gas detector, air purifier, smart light switch, smart bulb, dan IR remote control untuk TV dan AC. Wah, jadi kebayang dong ya. Anytime, anywhere, kamu bisa kontrol semua perangkat tadi dari gadget kamu.
Nice ya. Nah, sekarang aku udah ada di area dapurnya nih teman-teman. Untuk area dapurnya surprisingly, biasanya mengingat ini adalah rumah kompak kan, dapurnya paling lebarnya tuh umumnya 2 meter. Tapi kalau rumah ini tuh beda teman-teman. Lihat deh, kitchen areanya tuh bisa dibuat bentuk letter L kayak gini loh. Dan desainnya tuh simple aja sih. Di bawah ada kabinet, bisa buat taruh aqua galon, gas untuk masak, dan di atasnya juga ada kabinet tertutup dan kabinet terbuka. Bahkan di sudutnya nih bisa taruh microwave juga teman-teman. Untuk kompornya juga bukan cuma kompor 2 tungku, tapi kompor 4 tungku kayak gini. Dan di sini teman-teman bisa pasang peralatan untuk tempat gantungan spatula kayak gini. Jadi kitchen areanya rapi kan? Dan untuk siasatin asap masakan yang keluar, di sini di atas kompornya ada satu cooker hood yang ketinggiannya tuh udah diatur. Jadi waktu masak nggak usah khawatir kepentok nih sama si cooker hood. Dan pastinya asap masakan nggak bikin ruangan utama ini jadi pengap kan? Di samping zinc, di sini ada satu meja built-in yang bisa dibuka tutup nih teman-teman. Wow, ini bisa jadi area tambahan lagi nih buat taruh hidangan masakan. Terus kulkas sama dispensernya di mana ya? Tenang aja, karena seperti yang saya sampaikan di awal, rumah ini tuh benar-benar memperhatikan fungsi detail layout di setiap ruangan yang ada. Salah satunya kayak gini nih. Jadi area ini dimanfaatkan buat taruh kulkas yang big size kayak gini, bersebelahan sama dispensernya. Dan untuk memanfaatkan area tangga, di sini tuh didesain sama lapisan HPL yang difungsikan jadi kabinet terbuka dan kabinet tertutup buat taruh pajangan, tanaman, dan juga bookpad kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya di sini adalah area ruang nonton sama keluarga nih. Ada satu sofa berwarna biru, ukurannya kompak, muat untuk 2-3 orang lah ya. Dan ada bantal-bantal yang warnanya nih colorful banget. Di lantai 1 rumah ini masih ada powder roomnya, kita lihat ya. Jadi di powder room ini ada satu kloset duduk, satu wastafel dan cermin. Untuk sanitari yang digunakan sudah dari Toto. Dan teman-teman bisa lihat kalau dindingnya pakai 2 motif yang berbeda. Bagian bawahnya pakai homogeneous style dan bagian atas ini pakai motif bevel white. Di bagian tengah di sini tuh ada ambalan dengan lapis HPL untuk media nyimpan perlengkapan mandi. Sekarang kita lihat satu ruangan lagi yang berada tepat di sebelah powder room tadi, yaitu area laundry. Nah, untuk area laundrynya nih cukup untuk taruh satu mesin cuci, dan di bagian atas bisa jadi media untuk jemuran baju ya teman-teman. Wah, kebayang kan kalau kamu beli rumah di sini, nggak usah khawatir, lingkungan klaster pasti rapi banget, karena nggak ada tuh cucian jemuran yang dijemur di depan rumah. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2-nya. Di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Pertama kita lihat ke area kamar mandinya ya. Untuk kamar mandinya karena cuma ada 1, ini bisa dipergunakan sharing ya sama pemilik kedua kamar tadi. Ukurannya 2,2 dikali 1,9 meter. Antara area basah sama area keringnya ini udah dipisahin sama shower panel. Dan dilengkapi sama satu ventilasi supaya ruangan kamar mandinya nih nggak pengap ya. Selanjutnya kita lihat kamar tidur yang pertama ya. Nah, untuk kamar tidur ini ukurannya 2,4 dikali 2,3 meter. Kalau di show unit ini didesain jadi kamar tidur anak nih. Kompak tapi fungsional. Di atas bisa jadi area tempat tidur anak dan di bawah nih bisa jadi meja belajar anak. Di sampingnya juga didesain buat jadi open storage untuk taruh buku dan juga peralatan tulis lainnya. Atau mainan anak juga bisa nih teman-teman. Di sampingnya juga ada wardrobe yang lebar dan tinggi kayak gini. Dan di bagian atasnya tuh teman-teman dibuat jadi open storage. Bisa buat nata peralatan main si kecil. Jadi kamar anaknya juga tetap rapi nih. Next kita lihat ke kamar tidur satunya lagi yuk. Wah, untuk kamar tidur ini tuh ukurannya lebih besar ya teman-teman.
Dan ini difungsikan jadi kamar tidur utama nih. Kamar ini ukurannya 2,9 x 3 meter. Dan khusus di Sio unit ini pakai kaca ya di sini. Tapi aslinya di sini tuh nanti full tertutup tembok. Untuk kasur yang digunakan muat ukuran king size dan di sekeliling kasurnya tuh dikasih storage tertutup seperti ini teman-teman. Jadi bisa taruh perabotan di dalamnya ya. Di depan kasurnya masih ada area lagi nih. Sisi sebelah sini dikasih cermin. Fungsinya tentu aja bikin kamar utamanya jadi kelihatan lebih spacious dan buat ngaca tentunya. Di sampingnya juga ada satu area meja rias nyonya rumah nih. Dan sambil nunggu datangnya ngantuk di malam hari, bisa nih ngobrol sama pasangan sambil nonton TV. Di samping meja rias juga ada space untuk taruh wardrobe yang dibuat full sampai ke atas kayak gini teman-teman. Kalau di bagian atasnya full tertutup, di bagian bawahnya nih pakai kaca ya. Jadi isi di dalamnya sedikit terekspos. Dan yang paling saya suka part dari kamar utama ini adalah ini dia. Jadi kaca jendelanya tuh dibuat full glass kayak gini. Asik banget ya, kebayang dong. Jadi pastinya siang-siang nggak usah nyalain lampu, kamarnya juga udah terang banget. Oke, kita udah selesai nih home tournya. Gimana? Suka nggak sama rumahnya? Nah, sekarang aku mau sampaikan beberapa informasi tambahan buat teman-teman. Jadi, rumah ini dikembangkan oleh dua developer ternama, yaitu Agung Sedayu Group dan Salim Group. Untuk lokasinya, ini berada di Mega Proyek PIK 2. Bisa teman-teman akses melalui tol interchange PIK 2 atau akses non-tol melalui jembatan PIK 2. Dan kawasan ini juga berdekatan sama akses keluar masuk tol Bandara Soekarno-Hatta, CBD, pusat pendidikan, juga pusat kesehatan. Dan pastinya soal fasilitas ini udah lengkap banget. Dikelilingi sama commercial center, jogging track, taman tematik, town hub, dan eco park. Nah, untuk harganya nih yang pasti ditunggu-tunggu. Rumah tipe brown dijual dengan harga 1,3 miliaran untuk kondisi unfurnished dan 1,5 miliaran untuk kondisi furnished. Untuk tahu detail lengkapnya, teman-teman bisa cek link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe sebagai pesan ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, jangan lupa di follow ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!